alladzina jahadu fina. Nah, jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan ini, la nahdiyannahum subulana. Sungguh kami Allah menuntun mereka menuju jalanku, jalan Allah. Jalan Allah, jalan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Ya. Provokator nggak masuk. Jalan provokator nggak masuk sini. Atini mahabbataka, gitu kan? Apakah kita sudah merasakan kebahagiaan? Dijawab, nggak jawab, saya akan terus ngomong. Cintai, pasti dicintai. Ilahi anta maqsudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyatihi wa li baiti ajmain. Syai'ulillahi lamul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ahli silsilatil qadiriyati wan naqsabandiyah wa jami'tur khususan sultan auliya udul adam qutbilan syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani ila Syekh Abdullah Mubarak Muhammad Hadir Syekh Mursyid Syekh Kiai Haji Ahmad Syekh Bilal Fatah Jarifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hadratul muhtaramin, para kiai, bunyai, para asatid, para asatidah, para sesepuh, bina sepuh. Kalau orang Jawa mengatakan babat, ya, cikal bakal. Seluruh tokoh yang mengembangkan TKN di daerah Palembang ini seluruhnya, baik yang sudah almarhum maupun yang masih eksis di dunia, mudah-mudahan senantiasa dari Allah SWT, dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Ya Allah, mudah-mudahan duriyah beliau senantiasa jadikan duriyah yang ditaati Allah SWT. Termasuk yang hadir, yang saya muliakan, Pak Kiai Kiai Sekaroni Al-Hajj. Amin. Juga yang tidur itu Kiai Latif. Segenap pengurus, seluruh jajaran, apapun namanya pengurus-pengurus itu, yang penting itu adalah berjuang sama-sama untuk menegakkan dan mengembangkan TKN Suralaya ini, baik dari yang pusat maupun paling terkecil. Mudah-mudahan juga dimudahkan segala usaha oleh Allah SWT. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat, seluruhnya yang hadir ataupun yang belum sempat hadir, mudah-mudahan yang berurusan masalah keluarga dan sebagainya dimudahkan segala urusan oleh Allah SWT. Yang anggota keluarganya masih sakit, segera disembuhkan oleh Allah SWT. Yang merasa belum cukup, dicukupi oleh Allah SWT.
Ya Allah, ala diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Syukur alhamdulillah atas berkah limpah rahmatnya kita bisa bermuajah, berkumpul tempat yang mulia ini. Insya Allah dan yakin bahwa apa yang kita panjatkan, kita doakan, kita inginkan kepada Allah SWT dalam majelis semacam ini dijabah oleh Allah SWT. Semoga salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada dunia kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, pengikut setia beliau. Mudah-mudahan kita semua, seluruh kita semua, jadikan oleh Allah sebagai hamba yang setia pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kalau tadi malam kalau nggak salah saya ngomong perjalanan hidup ya. Yang katanya Mas ini apa? Judulnya kan? Awalnya sama, mengapa berbeda? Insya Allah hari ini saya terinspirasi dari pematur. Tahu pematur itu apa? Yang sesuatu yang disampaikan oleh Yai Sakroni. Tadi nggak salah, mau dikoreksi ya. Kita ini dari ilahi ke ma'rifat. Ada yang ma'rifatak, ada yang ma'rifataka. Kata pengurus pusat, hal semacam itu tidak usah dibedakan. Memang pengarsa beliau, pengarsa juga pernah semacam itu. Supaya tidak ada hal-hal yang memperuncing. Ada yang gini, taslima dan tasliman. Sudah ada apa-apa itu. Ada yang tasliman, ada yang taslima. Hal yang nggak prinsip tidak usah diperdebatkan. Yang prinsip aja tidak usah diperdebatkan, apalagi sama pengurus. Sehingga kita sama-sama jalan seiring, seia sekata. Sehingga nanti para ikhwan akhwat melihat serasi indah, gotong royong bersatu gitu ya. Nah, simbang itu. Maksudnya pengarsa begitu. Tadi saya ulangi dari ilahi sampai ma'rifataka. Gitu. Atau juga dari ma'rifataka ke ilahi. Memang dunia itu berputar. Itulah nanti dengan perputaran semacam itu adalah suatu tenaga dalam sesuatu yang berputar itu. Bapak Ibu, ikhwan rahimakumullah, dari ilahi sampai ma'rifatak atau ma'rifataka itu ada apa? Ridho dan mahabbah, cinta dan ridho. Ada perjalanan dari ilahi ke ma'rifatak itu ada ridho dan ada cinta, mahabbah. Ada seorang waliullah, kebetulan wali wanita ini, itu sampai pada Allah dengan mahabbah, senang. Yakub sampai seorang ini wali dilamar oleh seorang ya pada kiainya lah macam itu. Menjawab dengan pertanyaan tidak bisa jawab, nggak jadi. Ya Allah, mahabbah, seneng. Saya tanya sekarang, kita ini ikhwan akhwat diajari seneng sama pengersa apa? Tidak hanya diajari, diberi contoh. Senantiasa kita meminta pada Allah mahabbah, cinta padamu. Nah, saya tanya sekarang, ada yang 10 tahun ya bertorikoh ini, ada yang baru, ada yang ya lama, ya Yai Sakroni ya lama. Itu pun tidak mempengaruhi kecintaan seorang hamba pada Allah SWT. Ada yang baru tetapi betul-betul istiqomah dan rutin gitu, ya mungkin bisa mencapai mahabbah lebih dulu daripada yang seperti yang bicara ini dalam dulu. Orang jangan jawab dalam dulu, sungguh-sungguh kemudian lewer, molor, molor mungker molor.
Ya gitu. Itu pun meskipun lama semacam itu, ya kalah sama yang baru tapi istiqomah. Karena itu kita diingatkan oleh Allah SWT. Alladzina jahadu fina, nah, jahadu fina, orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan ini, la nahdiyannahum subulana. Sungguh kami Allah menuntun mereka menuju jalanku, jalan Allah. Jalan Allah, jalan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Ya. Provokator nggak masuk. Jalan provokator nggak masuk sini. Ya, semacam itu. Nah, saya tanyakan sekarang. Dalam diri kita masing-masing, yang telah berkali-kali dan berulang-ulang, atini mahabbataka, gitu kan? Apakah kita sudah merasakan kebahagiaan? Dijawab, nggak jawab, saya akan terus ngomong. Masuk aja jawab murid lah. Nah, ya, ayo bertanya pada diri kita masing-masing. Kalau kita sudah berkali-kali minta pada Allah, atini mahabbataka, ya Allah, beri aku mampu. Apa kita sudah cinta pada Allah SWT? Atau kita sudah dicintai oleh Allah? Halo? Nah, sekedar menghibur Bapak Ibu, termasuk menghibur saya sendiri. Supaya apa? Tidak berputus asa. Karena tidak boleh putus asa saja. Tidak boleh ya. Ya, mohon maaf ya. Ya silakan ya itu tidak apa-apa. Pulang tidak apa-apa kok jadi. Tidak apa-apa sih. Jangan itu hanya intermezzo ya. Jadi atau kita itu sudah mendapat cintaan pada Allah dari Allah SWT. Padahal kita, ya Allah, atini mahabbataka, beri aku ya untuk senantiasa mencintaimu. Kembali sekarang, apa kita sudah merasakan mendapatkan cinta dari Allah SWT untuk menghibur kita semua supaya pede, ya, pede mengamalkan thariqat? Saya jawab, kalau saya sudah. Bapak Ibu, sampun buktinya. Nah, sekarang ya dikaji. Hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, faman u'tiyallahu dina faqad ahabbah. Maka barang siapa yang diberi oleh Allah ad-din, urusan agama, maka sungguh orang itu dicintai Allah SWT. Kita sekarang ini sedang apa? Bukan masalah-masalah yang dunia ya, ini masalah agama. Apalagi zikir, sholat, khataman, apalagi semacam ini. Ini sebagai tanda bahwa kita dicintai Allah SWT. Dicintai oleh Allah SWT karena kita sudah sekarang dibeli agama. Masalah-masalah agama. Sebab Bapak Ibu, Allah mencintai seseorang meskipun sama-sama cinta juga tidak sama. Tidak sama. Kualitas kecintaan juga tidak sama. Tergantung pada bagaimana kecintaan seorang hamba pada Allah SWT. Karena Allah pernah bersabda dalam hadits qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini mengikuti don prasangka hambaku. Lah hambaku senang, aku juga senang. Lah hambaku cinta, aku juga cinta. Nah, hambaku ridho, aku ridho. Maka hal semacam ini tidak sulit, tergantung pada kita. Kita juga diberi kok rasa cinta, ya. Tinggal mentasarufkan saja cinta ini. Ini pun bisa dipakai tidak hanya sekedar pada Allah. Kalau Allah macam itu, juga pada orang-orang yang sudah berakhlak lillah. Para wali Allah itu sudah semacam itu. Orang-orang ikhlas semacam itu. Kalau kita mencintai, mereka juga mencintai kita. Seperti kalau kita cinta Allah, Allah juga cinta. Tidak hanya itu. Sama manusia, sepasang atau sebelum pasangan ya, sebelum pasangan. Kan orang biasa ya.
Itu bisa seorang si pemuda A itu ingin mencintai si pemudi, si wanita B. Itu bisa. Selama kita itu menaruh cinta pada B, mesti terbalas nanti. Itulah ada namanya mahabbah itu, ada apa wajib namanya itu? Puasa mahabbah apa? Mahabbah itu semacam itu. Termasuk ya sudah jadi pasangan suami istri. Kalau suami cinta pada sang istri itu tulus dan sebagainya, ya, itu nanti terbalas lah. Seorang istri mencintai, demikian juga pada anak-anak. Maka tergantung pada kita. Kalau kita berbuat kebaikan, pasti mendapatkan kebaikan. Kalau tidak percaya, ayo dipraktekkan. Karena itu kita dibimbing oleh guru, disuruh oleh guru, selalu berdoa. A'tini mahabbataka. Beri aku ya kemampuan senantiasa mencintai. Sehingga nanti kalau hamba cinta, Allah juga cinta. Oke, monggo. Ya. Silakan istirahat Bapak Yai. Betul. Orang tua tidak sama dengan muda ya. Kalau seorang tua seperti Pak Yai ini sama dengan muda, si muda kauman. Saya pengalaman. Karena itu hari ini, malam ini saya beri judul, saya nanti kalau ditanyakan lupa apa tadi. Ya, cintai pasti dicintai. Cintai pasti dicintai. Lalu pertanyaan, bagaimana cara mencintai Allah? Kalau kita disuruh doa, ya Allah beri aku kemampuan senantiasa mencintaimu. Nah, lalu bagaimana kita cinta pada Allah? Caranya seperti apa? Kalau bahasa agama, kaifiyah seperti apa? Step-stepnya seperti apa? Ya. Nah, ini semuanya nanti yang kita sedang laksanakan itu tidak salah. Justru ini yang paling mudah. Karena ada real, nyata, bukan abstrak lagi. Itulah sebabnya kita dipandu oleh Allah SWT dengan seorang Rasul. Rasul itu terdiri dari Nabi dan Rasul. Itu nanti ada hak untuk mengumumkan ana Rasulullah gitu ya. Nah, kemudian periode kenabian dan kerasulan sudah tutup dengan berakhirnya tugas Rasulullah SAW, maka selanjutnya tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Nah, utusan ada, artinya utusan yang tidak setingkat dengan Rasulullah, tetapi tugasnya sama. Tugasnya sama, menyambung atau meneruskan ajaran Rasulullah SAW, terutama untuk menanamkan kalimat tauhid kepada hamba-hamba Allah yang ingin kembali dengan benar. Dan nanti itu terus berjalan. Selama ini ada semacam itu, ada penanaman kalimat tauhid dalam diri seorang oleh penerus, dikatakan apa itu? Rasul bukan Rasul Nabi, yaitu penerus Rasul, apa itu? Al-ulama warasatul anbiya, terus sampai nanti. Kalau ini sudah terputus, tidak diberi lagi oleh Allah SWT, maka itu akan rusak. Dunia akan rusak dan dirusak oleh Allah SWT. Di buku Miftahul Sudur itu, selama kata Sayyidina Ali ya, selama ada dunia itu ada menyebut yang ini, menyebut ini ya, itu tidak akan ada kiamat. Mengapa demikian? Karena masih ada seorang hamba Allah yang bertugas menanamkan ini. Artinya masih ada wali-wali Allah. Apa sih wali? Kecintaan. Orang yang cinta Allah, waliullah.
Nah, sehingga nanti kalau sudah ada kata sebuah keterangan, kalau di dunia tidak ada wali kekasih Allah, maka tidak akan tumbuh berkuncup dedaunan dan tidak akan turun sedetik embun. Nah, itulah hancurnya dunia nanti. Nah, karena itu kita berkewajiban melestarikan ini. Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena beragama itu pribadi, kewajiban pribadi. Sebab nanti perjalanan itu begitu panjang. Yang kemarin dari alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia, alam berikutnya. Nah, yang menentukan ini di dunia ini. Makhluk Allah yang dimulai dari alam ruh, kemudian alam rahim, jadi manusia. Nah, sekarang ini di dunia ini menentukan seperti apa perjalanan manusia berikutnya. Notabene yang di dunia ini adalah manusia, seorang makhluk yang terbentuk dari dua komponen. Nanti sudah selesai tugasnya, waktunya sudah diberi. Nah, ini yang paling tua, orang paling tua. Karena itu nanti tanya umur berapa? 73. Alatnya benar balik 99. 89. Nah, meskipun beliau tua, ada orang yang lebih muda umur 50. Ya. Umur 50 jatahnya 52. Ya. Pak Yai Latif 89 jatahnya 100 semuanya. Ini masih muda karena 50 lebih dekat batas kematian atau batas hidup, ya Yai Latif masih panjang. Jadi muda tua tergantung pada kondisi orang masing-masing. Tetapi apapun muda meskipun tua, tetapi yang penting konsis seorang itu ininya. Nah, ini namanya hidup. Kalau ini nggak jalan, nggak hidup. Nah, sehingga nanti kalau terpisah, maka ruh dengan jasmani terpisah, bukan dikatakan manusia lagi. Selama di dunia itu adalah manusia. Nanti kalau sudah waktunya kembali ke alam masing-masing, ruhnya kembali ke Allah SWT, karena dari sana jasad kembali tanah, kembali ke tanah. Nah, sekarang ini kita di dunia punya tugas yang memfungsikan diri lahir dan diri batin. Diri lahir juga ada tugas tersendiri, diri batin juga ada tugas tersendiri. Kalau yang lahir ini diperuntukkan untuk makhluk-makhluk yang lain, terutama untuk manusia. Yang di sini untuk berhubungan, koneksitas pada Allah SWT. Itulah istilah amanu wa amilus sholihat. Imannya di dalam itu tidak akan ada artinya kalau tidak diaplikasikan dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat di sekitar orang yang hidup tadi. Demikian juga aktivitas lahir yang memberi betapapun manfaatnya pada orang lain, tapi tidak dijiwai dengan keimanan, maka tidak diterima oleh Allah SWT. Nah, lalu bagaimana kita mendapat cintaan Allah mandu? Kul in kuntum tu'minullaha, katakan. Nah, kul ini Allah merintah pada Rasul. Katakan, yang disuruhkan Rasul kan? Katakan. Nah, lalu Allah memberikan suatu kalimat, in kuntum tuhibbunallaha. Nah, yang mengucapkan in kuntum tuhibbunallaha, kalau Anda menyatakan cinta pada Allah, itu kan diberikan di formasi para sahabat ya. Nah, in kuntum tuhibbunallaha, kalau engkau menyatakan senang pada Allah, fattabi'uni. Rasul menyatakan fattabi'uni, ikuti aku. Ikut siapa? Aku Rasulullah SAW. Nah, wis. Kemudian berikutnya
Rasul sudah berakhir tugas di dunianya. Diteruskan oleh para sahabat. Katakan Sayyidina Ali lah atau sahabat yang lain. Sayyidina Ali menyampaikan pada para tabi'in. Yang menyatakan yang diberi tugas oleh Rasul Sayyidina Ali. Karena tadinya Allah menyuruh Rasul selesai disuruhkan atau tugas ini silakan pada Sayyidina Ali. Kul, itu yang disuruh adalah Sayyidina Ali. Apa yang Rasul yang dikatakan? Nah, gini kata Rasul umpama gitu. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau Anda semuanya menyatakan cinta pada Allah, ikuti aku. Aku siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Ya Rasulullah sudah dari dunia. Itu oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kalau sudah selesai tugasnya disuruhkan oleh katakan Hasan atau Husain ya, teruskan atau para sahabat yang lain juga gitu, para tabi'in. Nah, ini estafet semacam itu. Fattabi'uni menerus ajaran Rasulullah SAW yang sangat estafet yang kita yakini dan mudah-mudahan tidak berubah yakin ini, yaitu tingkatan ke-7, 37. Nah, sehingga kalau kita tidak akan mengaku yang lain-lain kan? Mudah-mudahan ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Mengapa demikian? Karena saya sudah merasakan. Ya Saironi itu paham sama aku. Nah, benar. Ibarat pengertian bahasa ambigu. Tahu ambigu ya? Dua makna. Dua makna kan beda dengan terus terhambat. Rob itu akan juga berapa nanti semacam itu. Karena itu pegang ini. Karena pangkat yang kita anut ini bukan pangkat biasa. Waliyan mursidan dan kamil mukamil. Bukan wali yang lain, bukan mursyid, bukan ada mursyid saja tidak wali, ada wali saja tidak mursyid. Tapi ini dalam Kahfi 17 waliyan mursidan. Lah pangkat saya ini bukannya waliyan mursidan, tapi kamil mukamil. Dari seorang ini apa ya? Yang pernah saya terima keterangan ini dari seorang wali umpamanya. Oh ini umpamanya mau diangkat wali lah, mau diangkat, siapa yang angkat? Wali ya. umpamanya ya apa lah, wali kota wali kelas. Iya. Ini umpamanya jadi wali ya, dan sekarang diangkat SK dari Allah, semua tidak ada yang tahu. Jadi wali angkat ya, SK wali tidak ada yang tahu. Karena itu wali tidak dipublikasikan dan tidak ada perintah. Kalau wali ini nanti mendapat keistimewaan namanya karomah, itu tidak etis kalau dikeluarkan. Kalau seorang wali mengatakan saya wali ya, apalagi saya wali, atau menyuruh orang pakai gini-gini. Sekarang banyak semacam itu ya. Namanya apa itu? Model apa itu? Bukan. Mas saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi tidak lewat saya. Menyuruh saya orang lain, promosikan saya gini. Itu kan sama dengan saya mengatakan. Apa namanya itu? Apa namanya? Yes, pokok itulah. Jadi seorang wali tidak diperkenankan oleh Allah itu bukan mengumumkan bahwa saya wali, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Termasuk karomah itu bukan untuk para peserta atau santrinya atau umat, tapi untuk meyakinkan dirinya sendiri. Satu. Kedua, atau nanti ada seorang wali kemudian keprocut, kelepasan, tidak sengaja untuk menyampaikan itu nanti akan segera diambil oleh Allah Ta'ala. Dulu saya pernah karena mendapatkan pemahaman dari seorang guru saya, ngaji gitu ya, yang ngaji meskipun nggak ngaji apa itu ngaji, ya ngaji lah. Saking saya ini
apa ya, favorit apa betul ya, favorit seneng terus, favorit idola. Ya. Kalau beliau Jumatan di sana, saya ke sana. Ada mengaji di sana, saya sana. Nah, saya Jumat di sana, gitu, ikut. Gitu. Nah, suatu ketika beliau menceritakan bahwa wali itu begini. Ada cerita. Seorang wali itu tidak mau diketahui oleh orang lain. Suatu ketika ada yang ingin bertemu dengan seorang wali, diberitahukan pada seorang termasuk orang tua beliau. Kalau naik pintu wali ini kono, di sana. Kalau ingin tahu wali di sana, di mana daerah A gitu ya. Daerah A, coba cari sana. Satu minggu itu dia mencari tidak ada. Kembali ke tempat semula, bayangin tidak ada di sana wali. Kembali nanti kakak ketemu. Orangnya jual air. Kalau dulu jual air kan dipanggul gini. Nah, dipikul, dipanggul ya. Nah, ada black itu, nah, itu. Setelah berapa kali berhari-hari tidak ketemu. Kembali lagi Pak Yai tadi, tidak ketemu. Nah, nanti ketemu sana. Hari ketemu, nah ini ada orang pinggul panggul air. Dibuntuti, diawasi jauh. Setelah belok, hilang. Tidak ada. Mana tadi? Nah, akhirnya punya strategi kali ya. Ketemu lagi, agak dekat. Sehingga tahu beliau di mana di semak-semak itu. Sehingga dia itu tahu bahwa orang dibuntuti tadi itu sengaja sembunyi di semak-semak. Kalau dulu kan rumput kan tinggi-tinggi ya, macam losep situ. Ternyata pakainya dilepas, bangkelan atasnya dibuka, pakai pakaian ya sarung atau sekarang sarung atau jubah lah gitu, boleh sholat di situ. Ya mungkin Allah yang apa ya, yang karena innallaha ala kulli syai'in qadir ya, karena Allah benar semacam itu. Terus orang itu terdengar kerja-kerja yang ngintip tadi terasa. Kemudian tak sengaja noleh, mengapa engkau buntuti aku? Mengapa engkau buntuti aku? Cerita, saya ini begini Yai, begini kata Yai sana tadi, saya mencari gini. Mari ngono, setelah itu ya Allah, dia sedih, bergegas, kemudian mencari masjid. Diikutilah aja sama yang ingin tahu walinya, diikuti saja. Sholat, berdoa, ya Allah, saya sudah ketahuan. Akhiri hidup ini ya. Setelah itu pulang mati. Biasanya gitu. Makanya nanti kalau ada seorang wali atau yang dianggap wali, kita idola dan sebagainya, macam itu didoakan. Ya, mudah-mudahan diawetkan semacam itu. Nah itulah biasanya gitu. Nah, Bapak Ibu, ikhwan rahimakumullah, mengapa sih kita terus mengidolakan semacam ini supaya dituntun menjadi cinta pada Allah SWT? Meskipun dari seorang guru semacam ini diajari kita, atini mahabbataka. Kalau hamba ini cinta, Allah cinta. Nah ini telah dibuktikan oleh para masyayikh itu, para sekte macam itu, karena benar-benar beruntung yang cinta oleh Allah SWT. Yang hadis saya bacakan tadi dalam syarahnya para muhaddisin, para ahli hadis. Jadi Allah nanti memberikan sesuatu ya, memberikan pada orang cintai itu lisan dihiasi dengan zikir pada Allah SWT. Badan jasad dihiasi oleh Allah dengan ketaatan pada Allah SWT. Juga dihibur, dihindarkan dari kelalaian untuk berzikir pada Allah SWT. Sehingga orang yang dicintai oleh Allah SWT itu senantiasa connect berhubung pada Allah SWT. Nah, ini kita bisa ukur kita ini. Apakah kita cinta pada Allah? Maka tergantung pada connectness ini.
Kalau kita ini 1 menit, ingat, itu tidak loh. 1 jam dicintai ya. Mereka terus 1 jam ya, terus enak gitu dirasakan ya. Nah, itu berarti selama itu Allah cinta pada kita. Betapa tidak orang yang cintai karena connect, terhindar dari kesalahan, terhindar dari keputusan pada Allah SWT, ini telah terjaga. Nah, ini sebagai tolak ukur. Kalau kita ingin dicintai, ayo didekat ini diaktifkan kembali. Ya, putus, masya Allah, aku ditinggal Allah, kembali lagi, ingat lagi, putus lagi atau lupa, segera dikembalikan. Karena wadkur rabbaka idza nasid, kata surat Al-Kahfi, wadkur rabbaka idza nasid, ingatlah Tuhanmu apabila Anda lupa. Artinya kalau lupa segera diingatkan. Mengapa harus segera? Nanti kalau ini putus, nah semua musuh-musuh masuk. Siapa musuh Allah? Ya musuh manusia. Nah semacam itu, iblis dan setan masuk. Nah selama ini jalan, tidak akan ada. Nah, bagaimana caranya? Ngikut pada wattabi sabilaman anaba ilayya. Siapa ya tadi? Nah, kalau kita gitu kan, Syekh Ahmad Syakibul apa? Tajuh Arifin. Lalu apa jaminan Allah? Padahal kita ikut bukan semata-mata kata, tapi ngikut yang sabilaman anaba ini. Janjinya Allah apa? Kemudian Allah di surat tadi terusnya Al-Imran 31 kalau salah. Kalau enggak itu ya dicari sendiri lah. Bahasanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un yuhibbukumullah, maka sungguh Allah akan mencintaimu. Mu siapa? Kata para sahabat, mu siapa? Kita semua. Mengikuti bangsa, kita akan dapat cinta pada Allah SWT. Nah, seberapa kualitas cinta Allah pada kita tergantung pada kita sendiri. Indah dunia aktivitas. Indah dunia aktivitas. Nah, kalau ingat terus semacam ini, nah saat itu Allah cinta pada yang itu, yang dikit tadi. Karena mengapa orang dikit semacam ini terlepas dari suatu kemaksiatan sekaligus menjalankan perintah, itulah orang-orang bertakwa pada Allah SWT. Ittaqillaha haitsuma kunta, kapan saja kita akan bertakwa kepada Allah SWT. Sarananya adalah ini. Nah, kemudian setelah itu yaghfir lakum dzunubakum, kemudian Allah mengampuni dosa-dosamu. Karena itu orang yang bertalqin, ada yang talqin nanti? Oh, enggak ada. Enggak apa-apa. Alhamdulillah sudah semua paham ya. Jadi orang yang talqin itu Kanjeng Nabi mengatakan absiru, berbahagialah. Mengapa kok semacam itu? Karena dosa-dosamu diampuni oleh Allah SWT. Kalau kita berdiri tetap gini semacam itu, maka tidak akan melaksanakan larangan Allah SWT, terus menjalankan perintah Allah yang berbaik. Itu namanya takwa. Nah, kemudian diampuni Allah SWT. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan meskipun kita itu tidak punya ilmu, tidak banyak pengalaman untuk beragama, tapi kita sungguh-sungguh mengikuti namanya wattabi sabilaman anaba ilayya, maka nanti di bawah. Karena apa? Seperti para sahabat itu sudah menjadi seorang hamba Allah yang sudah menyinarkan sinar dirinya pada orang yang membutuhkan. Nah, kok bisa? Karena dibersihkan. Nah, dibersihkan gitu. Karena itu, masya Allah, mudah-mudahan kita nanti dibimbing, termasuk anak dunia kita dibimbing oleh Allah SWT, lewat orang yang cinta oleh Allah SWT, sehingga kita benar-benar menjadikan hamba yang cintai, dan termasuk diteruskan anak cucu kita semua. Ya Allah, ala dinnya, biarakatim mursidnya, saya Ahmad, ya Tajuh Arifin, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.